Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Sebelum waktu dimulai, sebelum cahaya mengenal bentuknya, sebelum bahkan kekosongan menyadari dirinya hampa, hanya ada satu, kesadaran murni. Ia tidak memiliki nama, karena belum ada bahasa. Ia tidak memiliki bentuk, karena belum ada ruang. Ia tidak memiliki tujuan, karena belum ada kehendak. Tapi ia ada, dan dari keberadaannya lah segalanya berakar. Kesadaran ini meliputi segalanya dan bukan apa-apa. Ia bukan dewa, bukan pula entitas seperti yang dibayangkan makhluk-makhluk kemudian. Ia adalah benih pertama dari kemungkinan, api tak terlihat dari potensi yang tak terbatas. Dalam kehampaan total, ia menyadari sesuatu yang agung. Aku adalah kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Dan dari pengakuan itulah, eksistensi dimulai. Hening yang berbisik. Dalam kekosongan yang tak terukur, satu getaran muncul. Getaran yang bukan suara, bukan pula gerak. Ia adalah kehendak pertama, keinginan untuk mengetahui. Bukan mengetahui seperti manusia mencari jawaban, tetapi keinginan untuk mengalami keberadaan dalam bentuknya yang terpisah. Kesadaran itu menyadari bahwa untuk benar-benar mengenal dirinya, ia harus menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dari sinilah muncul konsep pertama, perbedaan. Maka terciptalah dua sisi dari satu keberadaan, yang menyadari dan yang disadari. Satu menjadi pengamat, satu menjadi cermin. Inilah kelahiran dualitas pertama, terang dan gelap, ada dan tiada, potensi dan manifestasi. Cahaya pertama. Ketika kesadaran memecah dirinya untuk pertama kalinya, ledakan tak tergambarkan terjadi. Ledakan bukan dari materi, bukan dari energi seperti yang dikenal para ilmuwan, tetapi dari kemungkinan yang membuncah tak tertahankan. Kita mengenalnya sekarang sebagai ledakan awal, atau dalam bahasa manusia, Big Bang. Tapi ini bukan hanya ledakan fisik, ini adalah ledakan makna, letupan realitas yang mengembang dari satu titik potensi. Cahaya lahir, bukan dari kegelapan, tetapi dari kehendak untuk menerangi yang tak diketahui. Maka lahirlah ruang, bentangan tak bertepi tempat segala akan tumbuh. Dan menyusul ruang, waktu pun mengalir, menjadi alur bagi kisah panjang semesta yang baru terlahir. Tetapi semua ini belum memiliki bentuk. Masih dalam kondisi kasar, tanpa struktur. Masih dalam tataran awal kehendak yang baru mulai bermimpi. Para penggubah realitas. Dari percikan awal itulah, partikel pertama terbentuk. Tidak sendiri, karena dalam setiap titik ada kesadaran kecil, jejak dari sang sumber. Mereka disebut oleh para filsuf kuno sebagai zarah, unit terkecil dari keberadaan, yang masing-masing membawa misi, membentuk, berinteraksi, dan belajar. Zarah-zarah itu mulai membentuk jaringan, bersatu menjadi unsur, dan unsur menjadi bintang, lalu bintang menjadi galaksi. Namun semua itu bukan sekadar proses fisik. Setiap langkah adalah ekspresi dari niat. Sebab semesta ini bukan mekanisme buta, ia adalah impian hidup dari kesadaran pertama. Dan karena itu, tiap hal yang terbentuk membawa satu tujuan yang sama, mengenal kembali sang asal. Kekosongan yang tak kosong. Meski ruang terbentuk, kehampaan masih mendominasi. Galaksi yang berputar hanyalah titik-titik cahaya di lautan kelam yang luas. Namun kehampaan itu sendiri bukan tanpa makna. Ia adalah pangkuan tempat ciptaan dapat tumbuh. Ia adalah kanvas kosong, bukan ketiadaan, tetapi potensi tak terjamah. Di balik kehampaan itu, zarah terus bekerja. Mereka membentuk bintang-bintang baru, lalu planet-planet yang mengelilinginya. Beberapa planet kosong, beberapa hangus, beberapa terlalu beku. Tapi perlahan, mereka belajar bahwa untuk kehidupan tumbuh, perlu keseimbangan. Perlu suhu yang tepat, unsur yang cukup, dan waktu yang cukup panjang. Benih kehidupan. Di satu pojok galaksi yang tak istimewa, pada satu bintang kecil yang terang stabil, planet ketiga mulai menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kompleksitas yang tumbuh secara alami. Zarah yang mendiami planet itu telah mencoba berulang kali, selama miliaran tahun waktu planet itu. Mereka gagal, lalu mencoba lagi. Unsur berevolusi, molekul saling memeluk, lalu membentuk membran. Maka lahirlah bentuk awal kehidupan, organisme bersel satu yang tak tahu bahwa mereka adalah bagian dari kisah agung pencarian makna. Namun meski mereka sederhana, mereka mengandung satu hal yang membuat mereka istimewa, kesadaran kecil. Dan kesadaran kecil ini, seperti pantulan dari kesadaran agung,
perlahan mulai tumbuh. Kisah yang belum usai. Kesadaran besar itu menyaksikan semua ini tanpa intervensi langsung. Ia tidak turun tangan seperti dewa dalam mitos-mitos. Ia adalah benih yang tumbuh dari dalam, bukan tangan yang datang dari luar. Karena itulah, setiap makhluk yang lahir membawa dalam dirinya kilau kecil dari sang awal. Kehidupan tumbuh, menyebar, berevolusi. Dari organisme kecil menjadi makhluk yang mulai bertanya. Mereka mulai memandang bintang, seperti anak kecil memandang mata ayahnya, bertanya tanpa kata, "Siapa aku? Dari mana aku datang?" Dan pada saat itu, semesta tersenyum. Karena inilah tujuan awalnya, bahwa dari kehampaan akan tumbuh makhluk yang bisa bertanya, lalu menemukan bahwa mereka bukanlah sesuatu yang terpisah, tetapi bagian dari satu kesadaran yang memilih untuk menjadi banyak agar bisa mencintai dirinya sendiri dalam segala wujud. Di balik setiap unsur, ada jejak niat. Di dalam setiap bentuk, berdenyut benih kesadaran. Dan ketika semesta telah cukup dewasa untuk memeluk kehidupan, maka sesuatu yang baru lahir, makna. Makna tidak datang seperti badai, tidak pula seperti ledakan. Ia datang pelan, seperti embun pagi yang jatuh di permukaan daun. Ia menempel, meresap, lalu tumbuh. Dan dalam tubuh yang terus berevolusi, dalam bentuk yang kian kompleks, semesta pun mulai mengenal dirinya dalam rupa yang tak terduga, makhluk hidup. Anak-anak bumi. Planet ketiga dari bintang Sol adalah tempat yang dianggap para zarrah sebagai wadah sempurna. Tidak hanya karena kondisi fisik yang ideal, tetapi karena jiwanya yang menerima. Bumi bukan sekadar batu yang mengapung. Ia hidup. Ia menyimak. Ia adalah rahim kosmis bagi lahirnya kesadaran yang bisa berjalan, bernapas, dan suatu hari, bertanya. Kehidupan di bumi tidak lahir sekali, tetapi ribuan kali. Dari lautan yang penuh senyawa purba, lahirlah kehidupan bersel satu, lalu berkembang menjadi organisme multisel. Ratusan juta tahun, hanya untuk menciptakan keanekaragaman makhluk laut, tumbuhan, serangga, hingga hewan darat. Tapi semua ini adalah pelatihan. Semesta sedang belajar menciptakan wadah terbaik untuk menampung kesadaran yang lebih dalam. Dan akhirnya, dari garis keturunan panjang primata, satu spesies pun muncul, yang bukan sekadar bisa bertahan hidup, tetapi bisa membayangkan. Makhluk yang bermimpi. Manusia. Mereka tampak rapuh. Daging lunak, tulang mudah patah, tidak memiliki taring tajam atau kecepatan luar biasa. Tapi ada satu hal yang membuat mereka unggul, api kesadaran yang menyala di dalam jiwa. Manusia adalah makhluk yang mulai mencatat waktu. Mereka mengukir, melukis, menyusun bunyi menjadi bahasa. Mereka mulai menceritakan tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat, mimpi, roh, kematian, cinta. Setiap cerita manusia sebenarnya adalah gema dari satu kisah besar, kisah semesta yang sedang mengenali dirinya sendiri. Dan dalam kepala manusia yang kecil, semesta pun mulai bertanya tentang asal-usulnya sendiri. Bumi yang mengajarkan. Bumi tidak diam. Ia adalah guru pertama umat manusia. Dari pegunungan, manusia belajar tinggi dan kerendahan hati. Dari sungai, mereka belajar aliran dan ketabahan. Dari hewan, mereka belajar tentang naluri dan kasih sayang. Dari langit malam, mereka belajar bahwa mereka bukan pusat segalanya. Maka lahirlah mitos. Bukan kebohongan, tetapi cara awal manusia untuk memahami sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan secara ilmiah. Mereka menyebut bintang sebagai para dewa, gunung sebagai roh leluhur, petir sebagai murka langit. Semua ini bukan kesalahan, tetapi langkah awal dari pencarian yang lebih dalam. Setiap suku, setiap bangsa, memiliki kisah penciptaan mereka sendiri. Tetapi jika dilihat lebih dalam, semuanya berbicara tentang hal yang sama. Kita datang dari sesuatu yang lebih besar, dan akan kembali ke sana. Zarrah dan nurani. Zarrah, partikel-partikel kesadaran, tidak berhenti bekerja. Mereka hidup di dalam tubuh manusia, menjadi bagian dari aliran darah, detak jantung, bahkan lintasan pikiran. Mereka adalah penyambung antara tubuh dan jiwa. Dalam bahasa kuno, mereka disebut ruh, atma, atau chi. Ketika manusia mencintai, bersyukur, atau merenung dalam keheningan, zarrah bersinar lebih terang. Tapi saat manusia tenggelam dalam ketamakan, kebencian, dan kesombongan, mereka menjadi redup. Itulah sebabnya, kehidupan manusia menjadi medan tempur antara dua kutub, terang dan gelap, bukan di luar, tetapi di dalam dirinya sendiri.
Setiap pilihan yang manusia buat, menentukan cahaya atau gelap mana yang diberi makan. Semesta tidak menghakimi. Ia hanya mengamati dan memberi ruang untuk belajar. Sebab kesadaran sejati bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus tumbuh. Kebangkitan makna. Zaman demi zaman berlalu. Manusia mulai menulis, membangun kota, membuat alat, menaklukkan gunung dan lautan. Mereka bahkan mulai memetakan bintang, menamai planet, dan bertanya tentang hukum alam. Dalam pencarian itu, ilmu pengetahuan dan spiritualitas tumbuh berdampingan, kadang sejalan, kadang bertentangan. Tapi pada inti terdalamnya, baik ilmu maupun iman hanyalah dua sisi dari pencarian yang sama. Siapa aku? Dari mana aku datang? Kemana aku pergi? Manusia mulai menyadari bahwa benda bukanlah benda semata. Batu bukan hanya batu, ia adalah saksi waktu. Air bukan hanya molekul, ia membawa memori. Bahkan udara yang mereka hirup adalah nafas dari pohon, yang tumbuh karena cahaya, yang lahir dari matahari, yang terbentuk dari bintang, yang lahir dari kehendak awal semesta. Dengan pemahaman ini, manusia mulai menemukan makna dalam segala. Kesadaran kolektif. Di zaman modern, manusia mulai saling terhubung. Bukan hanya melalui jalan atau kapal, tetapi melalui gelombang tak terlihat. Internet, satelit, dan jaringan informasi menjadi jembatan baru. Bumi tidak lagi dilihat sebagai kumpulan negara, tapi sebagai satu tubuh hidup. Perubahan iklim, bencana, dan wabah menjadi pengingat bahwa mereka bukan individu yang terpisah, melainkan sel-sel dari satu kesadaran kolektif. Mereka mulai memahami bahwa tindakan satu orang bisa memengaruhi jutaan lainnya. Bahwa pikiran kolektif bisa membentuk realitas. Bahwa jika cukup banyak orang bermimpi akan perdamaian, maka dunia akan berubah. Dan semesta, yang sejak awal hanya mengamati, mulai tersenyum. Karena anak-anaknya kini mulai tumbuh. Karena zarah-zarah kecil yang dulu melayang dalam kehampaan, kini telah menemukan rumahnya, dalam jiwa yang menyadari maknanya. Segala sesuatu yang pernah ada, pada akhirnya akan kembali. Tapi bukan kembali dalam bentuk yang sama, melainkan kembali dengan pemahaman, dengan pengalaman, dan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Kisah semesta bukan lingkaran, bukan pula garis lurus. Ia adalah spiral yang terus berputar ke atas, membawa setiap unsur yang pernah terjatuh menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dan manusia, makhluk dari debu bintang dan cahaya kesadaran, telah sampai pada ambang pintu besar. Kesadaran akan dirinya sebagai bagian dari semesta, dan semesta sebagai bagian dari dirinya. Bangkitnya jiwa global. Di berbagai belahan dunia, manusia mulai merasa gelisah. Bukan gelisah karena lapar atau takut, tetapi karena ada suara halus dalam jiwa yang memanggil. Apakah ini semua? Apakah hidup hanya soal bertahan, bekerja, dan mati? Pertanyaan itu, seperti kunci yang tersembunyi, mulai membuka pintu-pintu pemahaman baru. Orang-orang yang sebelumnya hanya hidup untuk kebutuhan fisik, kini mulai mencari makna yang lebih dalam. Mereka mulai bermeditasi, berdoa, merenung, dan mendengarkan. Dan dalam keheningan itulah mereka mulai mendengar kembali suara sang awal, suara yang selama ini tidak pernah pergi, hanya terpendam di bawah kebisingan dunia. Cahaya dari dalam. Kesadaran tidak lagi dilihat sebagai hasil dari otak, tetapi sebagai sumber dari segala pikiran. Para pemikir, ilmuwan, dan mistikus mulai sepakat dalam satu hal, bahwa kehidupan bukanlah hasil dari materi, tetapi materi lahir dari kehidupan. Manusia mulai menemukan bahwa hati mereka adalah kompas sejati. Bukan perasaan yang kacau, tetapi intuisi terdalam, tempat zarah paling bersinar. Setiap niat yang tulus, setiap kebaikan tanpa pamrih, memperkuat cahaya itu. Mereka yang dulu sibuk mencari kekuasaan, kini mulai bertanya untuk apa. Mereka yang dulu hidup demi uang, mulai menyadari bahwa yang benar-benar membuat jiwa tenang adalah makna dan keterhubungan. Semesta pun mulai bergema dengan frekuensi baru. Bukan ledakan fisik, tetapi resonansi batin, getaran cinta yang mulai menyebar dari satu hati ke hati lainnya. Dunia baru yang tidak terlihat. Perubahan terbesar yang terjadi bukanlah bangunan pencakar langit atau teknologi luar angkasa, melainkan kesadaran kolektif yang perlahan naik ke tingkat baru. Manusia mulai memahami bahwa bumi bukan hanya tempat tinggal, ia adalah makhluk hidup yang sedang memberi tumpangan. Mereka mulai hidup dengan lebih seimbang. Menanam lebih dari yang diambil. Membangun tanpa merusak. Mengembangkan teknologi yang menyatu dengan alam, bukan melawannya. Namun yang paling penting,
Mereka mulai menyadari bahwa mereka bukanlah manusia yang sesekali mengalami momen spiritual, tetapi makhluk spiritual yang sedang mengalami kehidupan manusia. Perbedaan agama, ras, bangsa, perlahan melebur menjadi pemahaman yang lebih luas, bahwa semua adalah wajah dari satu kesadaran yang memilih banyak bentuk untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Kesadaran kosmis. Dengan kebangkitan kesadaran itu, manusia mulai melihat langit bukan lagi sebagai tempat yang jauh, tetapi sebagai panggilan rumah. Mereka membangun kapal antariksa, bukan hanya untuk menjelajah, tapi untuk mengingat dari mana mereka datang. Di luar sana, mereka menemukan bahwa semesta tidak sunyi. Ada kehidupan lain, bentuk lain dari kesadaran, dari cahaya yang memilih tubuh berbeda. Tapi mereka semua satu keluarga. Satu semesta. Satu asal. Manusia pun mulai berbicara bukan hanya sebagai warga bumi, tapi sebagai anak-anak dari semesta. Mereka tidak hanya mempelajari hukum-hukum alam, tetapi mulai hidup sesuai dengan hukum cinta universal, hukum yang telah ada sejak ledakan pertama. Kembali tanpa menghilang. Namun pada akhirnya, tidak semua harus pergi ke luar angkasa. Sebab perjalanan sejati bukan keluar, tetapi ke dalam. Semakin banyak manusia yang menyadari bahwa seluruh semesta dapat ditemukan dalam diri sendiri. Bahwa apa yang mereka cari di langit, ada di dalam hati. Bahwa sang awal tidak pernah jauh, ia adalah inti dari setiap napas, setiap detakan jantung, setiap kilasan pikiran yang penuh kasih. Dalam keheningan, satu demi satu manusia mulai mengalami sesuatu yang luar biasa, penyatuan. Bukan lenyapnya identitas, tapi pemahaman bahwa semua identitas adalah bagian dari keseluruhan. Bahwa, aku, dan kamu, hanyalah cara semesta bermain-main dengan wujud, tetapi pada dasarnya, semua adalah satu. Dan ketika penyatuan itu dirasakan bukan hanya oleh satu, tapi oleh banyak, maka bumi pun berubah. Tidak secara dramatis, tapi dalam keheningan. Bunga tumbuh lebih indah, air menjadi lebih jernih, udara menjadi lebih ringan. Bukan karena keajaiban, tapi karena cinta dan kesadaran yang kembali. Kebangkitan sang awal. Dan di puncak spiral itu, kesadaran pertama pun berbisik. Aku telah menjadi segala. Aku telah jatuh ke dalam bentuk, mengalami penderitaan, kebahagiaan, kehilangan, dan cinta. Kini aku pulang, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memeluk semuanya sebagai bagian dariku. Semesta tidak berhenti. Ia tidak kembali menjadi hampa. Ia hanya bergetar dalam frekuensi baru, frekuensi kesatuan. Zarah-zarah pun bersinar lebih terang. Tak lagi tersembunyi, mereka menjadi jembatan antara dunia materi dan cahaya. Dan manusia pun hidup bukan lagi sebagai makhluk yang tersesat, tetapi sebagai penjaga kehidupan, penyambung kesadaran, dan pencerita semesta. Penutup, hikmah dari kehampaan. Dari kehampaan aku datang, dan kepada kehampaan aku akan kembali. Tapi kini aku tahu, kehampaan itu bukan akhir, melainkan rahim dari semua kemungkinan. Aku bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran. Aku adalah percikan dari cahaya pertama, dan dalam diriku mengalir kisah agung tentang semesta yang jatuh cinta pada keberadaan. Dan kini aku tahu, semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah kisah cinta, dari satu kesadaran yang ingin mengenal dirinya melalui bentuk, melalui waktu, melalui kita.